evaluasi diagnostik ini yaitu evaluasi yang berguna untuk membantu siswa pada kesulitan belajar. Jadi apabila mereka mengalami kesulitan, maka evaluasi diagnostik ini itu yang dipakai untuk membantu siswa pada situasi yang mereka anggap sulit dalam belajar, sehingga adalah timbullah katakanlah evaluasi diagnostik ini menjadi suatu alat untuk membantu siswa dalam belajar mengenai kesulitan yang mereka alami, seperti itu. What's up bro, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga rezekinya lancar dan yang paling penting sih kesehatan. Tanpa kesehatan ya tentu kita sulit untuk beraktivitas. Ya salah satunya mencari rezeki atau apapun itu yang telah kita siapkan seharian. Contoh seharian saya mau seperti ini tapi kurang sehat, ya sama aja sulit untuk melakukan aktivitas. Intinya kesehatan poin penting dalam kehidupan menurut saya. Ya tanpa berlama-lama lagi, jadi langsung kita ke pembahasannya mengenai jenis-jenis evaluasi belajar. Let's go. Oke, jadi pada kurikulum 1975 itu membedakan evaluasi prestasi belajar siswa di sekolah menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga evaluasi penempatan, dan yang keempat itu evaluasi diagnostik. Baiklah, kita yang ke pertama dulu, yaitu evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini merupakan evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, jenis evaluasi ini itu dilaksanakan apabila setelah proses belajar mengajar oleh bidang studi tertentu. Nah, jadi setelah satu unit mata pelajaran diajarkan pada waktu itu, setelah pembelajaran itu selesai, maka diadakanlah evaluasi. Itu namanya evaluasi formatif. Jadi misalnya begini, saya belajar dari jam 11 sampai jam 11.30. Nah, setelah jam 11.30 sampai jam 11.40 misalnya, 10 menit, itu digunakan untuk evaluasi. Nah, evaluasi itu dinamakan evaluasi formatif. Seperti itu. Nah, kalau kita biasa merasakan hal yang seperti itu, ya mungkin guru itu melakukan evaluasi formatif. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita ke yang kedua, yaitu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini yaitu evaluasi yang ditujukan untuk keperluan kemajuan angka belajar siswa. Nah, evaluasi ini dilaksanakan apabila setelah selesai satu semester mata pelajaran itu. Nah, jadi setelah kita belajar satu semester, maka pada akhir semester itu kita dievaluasi. Nah, itu melihat bahwasannya kemajuan belajar kamu mulai dari dari awal hingga satu semester itu bagaimana. Jadi itu kemajuannya dilihat pada akhir semester 1. Intinya satu semester lah gitu. Jadi bedanya dari evaluasi formatif itu, evaluasi formatif setelah kita belajar pada hari itu juga kita dievaluasi. Tapi sumatif ini beda, setelah satu semester baru dievaluasi. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat kemajuan belajar siswa tersebut seperti apa perkembangannya itu. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi penempatan. Nah, evaluasi penempatan ini yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program yang dimana itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi program ini yaitu program yang menempatkan siswa dalam belajar sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau kemampuannya sebelah sini maka ditaruh sebelah sana. Intinya sesuai dengan kemampuannya begitu. Pengetahuannya lebih dominan kemana. Nah, dievaluasi sehingga ditempatkanlah di posisi itu atau sesuai dengan kemampuannya itu. Nah, kira-kira itulah. Nah, oke, jadi yang keempat yaitu evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini yaitu evaluasi yang berguna untuk membantu siswa pada kesulitan belajar. Jadi apabila mereka mengalami kesulitan, maka evaluasi diagnostik ini itu yang dipakai untuk membantu siswa pada situasi yang mereka anggap sulit dalam belajar, sehingga adalah timbullah katakanlah evaluasi diagnostik ini menjadi suatu alat untuk membantu siswa dalam belajar mengenai kesulitan yang mereka alami, seperti itu.
contoh saya sulit dalam belajar ini, maka dipakailah evaluasi diagnostik untuk membantu saya, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif itu sebetulnya menjadi tanggung jawab guru bidang studi. Nah, sedangkan evaluasi penempatan dan evaluasi diagnostik itu menjadi tanggung jawab bimbingan penyuluhan. Nah, oleh karena itu sebetulnya dalam pembahasan kita ini hanya mengaksentuasi poin pertama dan kedua, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Nah, itu akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai evaluasi formatif dan sumatif, seperti itu. Nah, oke, video cuma segitu aja. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan komentar, kolom komentar buka lebar. Kalau kalian suka jangan lupa like, kalau bermanfaat share ke teman-teman kalian. Segitu aja, see you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No,